Acara selanjutnya yaitu tausiah atau ceramah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Syafi'i Thohir. Kepada Al-Ustaz Muhammad Syafi'i Thohir, kasih waktu dan tempat kami persilakan. Mirip nggak? Tidak ya? Mulai dari tadi. Kita sedang berjalan. Oke, mungkin ada jeda baru mulai. Ya. Agak hitam, kereta mati. Biar agak hitam, banyak yang menanti. Beda, gitu, beda. Subhanallah. Tapi ada pesan guru aku, Ustaz Solihin Nasibon almarhum. Dia bilang ini di halaman rumah tumbuh subur sawonilo. Sampai kalau berceramah jangan lama-lama. Lagi dapat gelar ngilo. Almarhum sudah. Kebenaran tadi sampai ke beliau ini wakili Bapak Muhammad Iqbal Aryan Syabana STPFM PJ Bupati Sekda 2 Kando Rasa. Nama itu kan beneran dia dekat dengan kakak, bukan kakak, sekelas dengan aku di kecilan. Oh, sudah. Memang bong ini memang benar bukan kedondong ini kedaton. Kedaton itu artinya nampak jelas, betul tak? Pokoknya nyato senyato-nyatonya, udah galak disembunyi, bener? Katon, dari bahasa Arab, bahasa Jawa ya, katon. Kan ada ilmu katon, ilmu ngarang, ilmu klinik. Menyebut klinik ribut. Itu bahasa, jangan terpancing dengan bahasa. Pak Camat Adindo, karena secara umur ya insyaallah mudah-mudahan berkah ya. Kemudian ada orang tua saya yang ada Haji Nurdin, punya anak namanya Haji Amri. Itu kebenaran saya manggilnya Kakanda, jadi udah aku manggil ayah anda ya. Melalui beliau berada di sini. Tapi sebenarnya setahun yang lalu sempat hadir di sini bersama Adinda Edi Darmawan dengan Mamanda Suhada, karena sempat isi kalau nggak salah haflatul ihtikam di pesantren An-Nur. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan kembali. Hadir, alhamdulillah sini mungkin ada kata-kata apa supaya kalau di daerah kecamatannya dan Ramil Kapolsek atau yang mewakili semua, pokoknya yang terkait untuk masalah baik di pemerintahan, orang tua, termasuk masalah, walaupun saya tidak sebutkan satu persatu, saya mohon maaf ya, karena mungkin Bapak melihat tampilan saya seperti begini, ini minat ceramah tambah teroris. Jangan salah Pak, biarlah aku tampak teroris, tapi hatiku romantis. Nah mulai ibu-ibu, saudara-saudara, ya. Saya tidak mau berpanjang lebar karena mudah-mudahan kalau ini berkesan itu pasti akan berkelanjutan. Jadi singkat saja, ini jam berapa sekarang? Jam 3. Sepakat jam berapa kita harus stop sampai paham tak paham, ngerti tak ngerti, setuju tak setuju, pokoknya stop.
3.40. Berarti ada waktu kurang lebih 40 menit ya. Nah, maksimalkan ini baik-baik. Maksimalkan baik-baik. Mudah-mudahan 40 menit ada maknanya. Karena ketika bermakna jangankan 40 menit Pak. Itu Nabi Muhammad SAW Isra itu bukan puluhan, hitungan detik, tapi transformasi. Ini transformasi. Transformasi. Sambung jadinya. Kalau tahunya itu transdimensi itu tembus dimensi, ya. Tak kate yang menghadap menghijab, tembus kalau. Nah, itu kira mana kedaton, yang mana dengan mau kedaton, tembus kalau mana? Baik. Jadi kita mulai ya, karena tadi mau sudah dimulai tadi dengan zikir. Saya mau untuk doa. Sebenarnya terakhir itu bagi doa sebenarnya. Ya tadi sudah ada penceramah, sudah disampaikan loh. Jadi aku dikir dapat begini, mau dikir. Nah, tinggal doanya beda ya. Padahal doa itu yang paling insya Allah mudah-mudahan tinggal tutup. Berarti kita tinggal tutup ya. Baik. Mudah-mudahan bisa diambil ini. Saya insya Allah tidak melantur kemana-kemari. Saya masih tertarik dengan apa yang dibacakan oleh Qori tadi. Karena saya merasakan ada sesuatu yang tadi luar biasa. Bapak kalau melihat Qorinya, melihat ininya, sebenarnya tadi ada sedikit, kalau bahasanya menggali makna mendalam dari petualangan. Apa namanya petualangan? Petualangan spiritual menuju cahaya ilahi di perjalanan Nabi Muhammad SAW dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan tidak keluar dari maknanya. Karena intinya itu Isra Mi'raj. Nah, saya awali dengan tahmid kembali. Alhamdulillahilladzi la yaj'alu khalqihi sabila ila ma'rifati illa bil ajzi an ma'rifati. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات محمد المصطفى والعالي المقتفى وأصحاب المجتبى ومن تبعهم من أهل الصدق والوفاء إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tembus keluar saya. Elok-elok si bulu belati. Aku tengok ibu di sini cantik-cantik. Belum salah, belum tahu ujungnya tadi. Elok-elok si bulu belati terbang tinggi di antara tahan dan tulis. Aku tengok di sini ibu cantik-cantik. Mudah-mudahan jilbab seragamnya udah pada lunas. Lunas. Sudah berbaik. Ini memang perhatian memang sebenarnya ya. Baik. Saya insya Allah perkenalkan memang baru masuk Lembang karena kurang lebih 25 tahun itu ada di Banten. Ciputat. Makanya gelarnya RC, lulusan Ciputat. Atau RC itu apa yang kalau Lembang itu? Lakso Celingkungan. Ini mohon maaf, saya bukan menjatuhkan orang yang punya gelar. Saya termasuk orang yang respect orang akademik. Maka dia punya gelar. Insya Allah gelarnya sesuai. Saya nggak punya gelar sebenarnya. Benar, saya bukan butuh. Nggak selesai kuliah saya. Apa adanya saya sampaikan. LC ini berat ini Pak. Nah, tapi karena didoakan tadi lulusan Ciputat atau lulusan Ciliwung, kebenaran saya pengalaman di Musola Bambu di Matraman Dalam tuh dekat Sungai Ciliwung. Nah, jadi kalau ditanya, apa Ustaz LC itu? Lulusan Ciliwung. Nah, Sungai Ciliwung. Sini apa sungai? Sungai Ogan. Nah, ya, baik. Itu perkenalan biar ibu ada kesan dikit. Sebenarnya singkat yang mau sampaikan, Isra Mi'raj itu bisa terjadi kepada siapa saja. Karena berulang tahun diperingati lebih banyak nuansanya mitos atau lebih banyak nuansanya dongeng. Karena kita senang didongengkan itu dan lemahnya didongeng itu itu, ya. Apalagi ibu
Ibu-ibu itu kalau bapak jujur itu tidak percaya, tapi kalau bapak dustai, nah benar dah. Coba ibu dibilang jujur itu tidak terima tuh, kalau dibohongi dah aja, betul dah? Tidak, aku yakin kalau orang kedondong kan tidak. Oh kena tahu kan? Kayak bahasa kaca sama-sama ini. Tapi memang kedondong itu ya memang banyak tidak kalah dibanding kedondong. Kedondong itu mulus di luar, tapi di dalam. Geli, ayo jangan lagi kasar. Aku udah galak juga. Nah rambutan di luarnya cari durian, di luarnya sakit, di luar tapi dalamnya harum manis. Nah itu kira-kira. Ada apa dengan Isra Mi'raj yang dibacakan oleh Adinda Deki Mulkan tadi itu, subhanallah. Ya, intinya begini Pak. Itu bukan kemauan Nabi Muhammad SAW. Itu memang sudah didesain, sudah diinginkan, sudah diproyek, sudah direncanakan oleh yang maha merencanakan bahwa tanggal sekian karena Rasul pernah hijrah, tapi hijrahnya tidak diterima. Ini ada kaitannya dengan ini. Ada sifat di sini. Menggali mana? Di mana hijrah? Oh ini dia, hijrah. Sekarang ada istilah hijrah pindah. Padahal kalau Bapak mau mengambil pelajaran yang besar di Isra Mi'raj ini, Nabi Muhammad itu hijrah itu di tahun ke-11 kenabian setelah Isra Mi'raj. Halo? Setelah Isra Mi'raj baru beliau pindah ke Madinah. Di Madinah itulah disambut dengan hangat menjadi kota Madinatul Munawwarah, kota yang memancarkan cahaya di atas cahaya. Mau nggak? Kalau mau pelajari Isra Mi'raj. Ini bukan barang rahasia ini, Pak. Bahkan didongengkan itu supaya ini diceritakan, tapi sayang orang tidak mau menggalinya. Ini bukan pengalaman yang gak bisa Bapak alami. Bisa Isra itu berjalan. Maka mohon maaf, saya mungkin termasuk orang yang ingin memahami arti Bani Israel. Bani itu anak-anak, kita termasuk Bani Adam. Israel itu nama kecil Nabi Yakub. Bani Israel berarti keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Tapi sekarang nama itu kalau kita dengar tertanam kebencian di sini. Inilah nanti Isra Mi'raj yang harus dibangkitkan. Karena sebelum terjadi Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW itu dicucikan dengan air kehidupan dalam bentuk air Zam-Zam. Kalau belum dibersihkan dengan air Zam-Zam, tidak akan terjadi namanya Isra dan Mi'raj. Halo? Nyambung? Isra itu berjalan malam hari, Mi'raj itu naik. Artinya kalau orang sudah mengalami yang namanya penderitaan, kegelapan, kesulitan, dan dia lewat itu semua, dia akan naik derajatnya. Akal? Mau jalan malam? Kita ini sebenarnya setiap saat bisa Isra Mi'raj. Asal mau. Kenapa dikatakan mau? Dalam Al-Quran dikatakan, kata Allah, saya akan memberi petunjuk kepada orang yang mau. Kalau kamu tidak mau, kalau kamu sok tidak tahu, kalau kamu cuek saja, ya saya juga biasa-biasa saja, kata Allah. Pahami baik-baik. Yahdillahu man yasha wa yu'assibu man yasha. Allah hukum yang mau dihukum, Allah beri petunjuk kepada orang yang mau mendapatkan petunjuk. Halo? Mau dapat petunjuk? Mau dulu. Soal dapat atau tidak, itu kita harus belajar ilmu hikmah. Benar? Tidak, Allah menghukum karena Allah berkehendak. Saya termasuk orang yang pada saat belum bisa menerima. Allah itu Rahman, Allah itu Rahim,
Jangankan permasalahan kecil rumah tanggamu, anakmu, tetanggamu, istrimu, langit dan bumi, lautan, gunung, apa yang paling besar semua ditundukkan oleh Allah untuk manusia yang mau mendapatkan petunjuk, yang mau berhijrah. Sebelum kamu berhijrah, Isra Mi'raj dulu. Aku diam galau itu. Ustaz marah-marah bila. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhana, Maha Suci, berarti meruntuhkan semua yang namanya sanggahan, pendapat, tafsiran, akal-akalan. Allazi itu zat. Subhanalladzi, nanti ada pelajarannya. Nama Allah, zat, ya zat. Kalau ada nama pasti ada zat. Setelah zat, dia, la ilaha illa huwa. Setelah dia, jangan jauh-jauh, la ilaha illa anta. Itu zikir yang kita pakai tadi. Setelah anta, awas, itu ada yang paling dekat. Ini yang pernah dulu penggal leher. Kenapa? Belum waktunya. Oh, mohon maaf kalau Bapak bisa mampu memakan Isra Mi'raj kalau salah paham, Bapak bisa tersesat. Nabi Muhammad subhanallah dianggap gila, dianggap majnun. Subhanalladzi asra, memperjalankan yang di Laila minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Yang menarik ini Pak, ya, di perjalanan di situ dari masjid ke masjid, bukan dari pasar ke pasar, dari kebun ke kebun. Pindah kebun jeruk, masuk kebun sawit. Besok kebun apa lagi? Ya silakan saja, tak apa-apa. Tapi kalau kebun yang mau tuju, tak selesai. Isra Mi'raj ini pelajaran mahal Pak. Ini momen yang persekian detik terjadi. Ustaz, itu bisa nggak terjadi pada kami yang di Kedaton ini, bukan di Kedodong. Kami yang di Kedaton ini no, punya leluhur, punya sejarah, punya ini, punya ini, punya ini. Baca dah ini ditransformasi ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Biar betul-betul Kedaton itu nyampak saja tanya-tanya. Akor. Dimarahi Allah. Mohon maaf orang tua gue. Aku ini habis ini tidak baca apa-apa. Aku ini ya. Ini anak itu kamu Allah. Kau baru tahu aku baru aku tidak tahu apa-apa. Cuman kalau udah dipakai hati-hati. Ya kalau dipakai siapa yang pakai? Menpak bupati atau pejabat megangan kepada saya dipakai. Ya ada waktu masa ada. Mendiola sudah turun, tak baca lagi. Nah, kalau yang memakai, maha memakai, tidak tersentuh kehidupan, tidak tersentuh kematian, tidak tersentuh ngantuk, tidak tersentuh lupa, hidup selama-lamanya. Kalau kamu menantangnya, berarti kamu menantang yang namanya sunnatullah. Apa yang terjadi di Los Angeles, Gaza, mau jadikan neraka. Kamu menantang hukum alam. Hukum alam ini sunnatullah. Untuk memahami sunnatullah, kamu harus paham sunnat Rasulullah. Ini dia malah dipakai kalau yang mulia sunnah Rasul. Sedang kepada sunnah Rasul itu baik. Kamu itu diajar untuk mengenal sunnatullah, sunnatul Rasulillah, untuk agar kamu sampai ke sunnatullah. Sunnatullah itu adalah mi'raj. Sunnatullah, sunnah Rasulullah itu adalah perjalanan, proses. Idza arada syai'an yakuna lahu kun fayakun. Akan yakun kalau ada pak
bahasa Arab, tidak mungkin terjadi akibat tanpa sebab-sebab. Akal? Cocok? Cocok kali cocok ada cocok? Cocok. Nah, cocoknya apa lagi? Sudah ya? Cukup. Minal masjid ilal masjid. Masjid ini sering disebut dengan Baitullah. Benar? Saya bukan kepengen jadi bapak melanggar menentang rumah Allah. Ya kalau yang SD silakan. Tapi kita ya kalau tak mau umur kita nih. Bukan apa uang. Kesempatan kita kontrak itu uang. Ada yang tahu di rumah Allah ini. SD tidak apa-apa, anak belum balik tidak apa-apa, masih di rumah Allah. Qalbul mu'min baitullah. Hatinya orang yang beriman itulah rumahnya Allah. Jadi dari mana Rasul mulai Isra? Minal Masjidil Haram, dari Baitullah yang namanya Al-Haram. Mana Baitullah Al-Haram? Nih hati. Makanya sebelum beliau diperlihatkan linuriyahu min ayatina, kami akan perlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami, kebesaran kami, bahwa Allah itu maha ada, bahwa Allah itu maha adil. Dibersihkan dulu hati. Mohon maaf Pak, kita tidak akan pernah mi'raj kalau tidak bersih hati. Boleh buktikan. Ustaz aku kotor. Ada ilmu lain. Di balik kekotoran, di balik kegelapan, cahaya akan datang. Maka wahai engkau yang berada dalam kemaksiatan, wahai engkau yang berada dalam kesusahan, wahai engkau yang berada dalam kesulitan, bersabar. Insya Allah cahaya akan datang. Tapi dengan syarat sabar. Kalau udah sabar berutuh, apa jadi? Tambah tenggelam, tambah nyanyi kedua. Ya Allah, kamu sahurnya doh ini, setahun lah 2 tahun, 3 tahun aku sudah ini, masih keluh. Hati-hati kata Allah, kamu tidak bersabar, pertolongan aku tidak akan turun. Akor? Udah selesai itu menakor, tidak tentu. Dari masjid ke masjid, Baitul Haram ini kemana Pak? Ilal Masjidil Haram, dari hati kemana? Ilal Masjidil Aqsa, ke masjid yang paling jauh ujungnya. Mana masjid? Al-Aqsa. Kalau memang Isra Mi'raj harus ke Masjidil Haram, kemudian harus ziarah ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Mana tukang kebun di Kedaton, di Kedondong itu? Baca ke Palestina. Berkecuali mama tidak punya duit, Allah dah adil. Sekarang buka rahasia. Kalau kau Islam dari Masjidil Haram, dari hati, Masjidil Aqsa di Baitul Ma'mur. Kenapa? Yang paling jauh itu pikiran. Pikiran itu selalu mengendalikan kita. Tidak pernah mau di sini saat ini, tidak pernah mau bersyukur. Yang masalah, masa lalu dan masa akan datang, itu baru pikiran. Maka dikatakan Masjidil Aqsa, tempat yang paling jauh. Tarik itu. Sebagai Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim pernah bertanya, Ya Allah, Engkau yang menghidupkan dan mematikan. Aku bukan tidak yakin ya Allah, aku yakin Engkau yang menghidupkan dan mematikan. Terus apa Ibrahim? Aku udah yakin. Aku kepengen menenangkan hatiku. Apa kata Nabi? Kata Allah dalam Al-Quran. Nanti Bapak bisa buka di surat Al-Baqarah 260. Kalau dia bawa Quran saja. Situ Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah, Ya Allah. Nah, Nabi Ibrahim kan Isra Mi'raj ini mana? Diambil sama dengan Nabi Musa, diambil. Kan nanti kalau tadi Indah kan meneruskan bacaan dia itu kan bercerita
Kami yang diceritakan situ Musa, Nuh, Nabi Nuh Isra Mi'raj ya? Isra Mi'raj di mana? Di perahu. Ada perahu di belakang. Banyak. Apa dalam siapa yang naik perahu Nabi Nuh dia Isra Mi'raj selamat. Orang yang naik harga derajatnya terlepas dari ikatan dunia, nafsu dan berbagai macam, selamat. Mi'raj namanya. Aduh, cocok? Akor? Nah, berapa kali akornya akor terus ditutup lah, Ustaz. Subhanallah. Jadi Masjidil Haram itu dari haji. Nah, digambarkan di situ Nabi Muhammad dibersihkan dengan air zam-zam. Air zam-zam itu apa? Air kehidupan. Sifat-sifat Allah yang baik yang nanti diterjemahkan Nur Muhammad. Nur Muhammad harus lahir dalam hatimu. Kalau tidak, berat kamu untuk menyelamatkan dirimu, untuk bebas. Bahkan mohon maaf, kalau nanti kamu harus selesai kontrakmu di dunia ini, kau akan nunggu kuburan, mati penasaran, tak banyak selamat. Kau mati penasaran. Diolah habis kontrak di dunia ini, tapi masih terikat batinnya dengan dunia. Padahal dunia ini dia lahir dengan tidak bawa apa-apa dari Allah, harus kembali kepada Allah. Kenapa kamu terperangkap, terpenjara, terikat, terpesona dengan dunia? Ustaz jahiliyah yang negara dunia. Woi, dunia itu kejam. Selama kamu masih mampu membaca kau rauh sekedar kau itu sekedar kau itu membek-bek lah. Ya sudah serang hutan-hutan membek kalau. Bahkan kau akan hidup selama-lamanya. Tapi apa kata Allah? Untuk urusan akhirat, untuk urusan mi'raj, besok kau nanti. Subhanallah. Hari ini, ini Isra Mi'raj. Kalau Bapak ingin menembus 7 lapis langit, 7 lapis bumi, tidak perlu kemana-mana, Pak. Di diri Bapak sudah sempurna. Semua yang ada. Jadi lihat, semua yang ada. Memang harus intonasinya dulu. Semua yang ada di langit dan di bumi beserta seperangkat alat sholat, segala yang ada diisi di dalamnya, ya. Yo tadi itu dunia. Itu namanya makrokosmos, alam besar. Tidak ada yang ada di dunia ini itu tidak ada pada diri kita semua. Maka kenapa kita mencari keluar? Cari dalam diri. Bagaimana caranya? Zikir dan fikir. Zikir itu dari hati, fikir itu di sini. Halo? Kita imam? Ya? Kan ada pernah lagi itu, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah suami supaya jangan kawin lagi. Iya, jago itu pelihara. Kalau kau tidak pelihara, ya siap-siap aja, ya enggak? Subhanallah. Maka aku lagi ke sana kita nggak bisa tentang Isra Mi'raj. Aku kembalikan masjid ke masjid. Ini Baitullah, Baitul Ma'mur namanya. Itu Baitul Muharram. Lanjutannya Baitul Muqaddas ada lagi yang khususnya. Ya. Nah, apa yang ingin disampaikan Pak Ustaz? Ternyata sholat itu adalah, nah kalau di sini qalbul mu'min itu Baitullah. As-sholat mi'rajul mu'min. Orang sholat itu sedang sebenarnya dia ingin mengangkat harkat derajatnya. Sayangnya banyak orang sholat, ya Allah, ngeri bacanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kan oleh-oleh yang paling pusatnya di Isra Mi'raj kan sholat. Apa di sholat? Nyambung. Oh, kalau kita di ngomong sewong nyambung lemah ada. Ngomong sewong nak nyambung mana? Salah, tak majolas sebelumnya. Ngomong sewong nak nyambung. Sholat itu artinya nyambung. Sambung kamu kepada yang maha menyambung, kamu tidak akan
di sini tidak nyambung, berarti masalah di sholatnya. Benar apa yang dibacakan imam. Imam baca apa? Auzubillah ya. Fawailul lil musallin. Besok PJ katanya ini mic-nya katanya. Tes. Oh, nak naik pangkal, nak jadi sekda pulau deh. Nah, jadi dulu. Allah. Oh, kalau ingin menyaksikan kegoiban, kemukjizatan, sesuatu yang di luar nalar, kata Allah dalam Al-Quran di awal-awal Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Dia bangun relasi, dia bangun hubungan, dia ciptakan. Ibarat kalau air tidak dibendung tapi dibuka irigasinya. Apa itu? Shalah, hablum minallah. Semua yang goib-goib akan terbuka, termasuk hijab-hijab, menutup diri kita, menutup rezeki kita, menutup segalanya. Karena sholat itu artinya sholat, yusoli, makanya sholawat adalah ibadah yang tidak bersyarat. Nak wudhu, kapan saja, di mana saja, silakan bersolawat. Karena itu sedang menyambung kepada Allah. Ustaz, ini kan sholat, ada main-main. Ya, itu kan tinggi, pelajari tingginya. Ya, Allah Akbar. Bangun sholat. Alladzina yu'minuna wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, ini jadi masalahnya. Dua cara membangun komunikasi yang baik itu hablum minallah, hablum minan nas. Hablum minallah ya sholat, hablum minan nas ya sedekah. Sedekah. Tahu sedekah? Ya, orang yang sudah bersedekah itu kan dari kata-kata sedekah. Benar. Orang yang banyak sedekahnya, ya, tapi ingat, sedekah jangan naik. Tunjuk, lancip, linting, naik. Oh, air benda aku datang menjadi itu. Nah, subhanallah. Sedekah yang benar itu lillahi ta'ala. Benar. Pokoknya aku sudah lillahi ta'ala, serahkan, itu urusan yang nerimo. Nanti apa-apa itu terserah. Aku sudah keluarkan. Apalagi kita pakai skala prioritas. Oh, aku sudah keluarkan. Ini jelas saksinya ada, tempatnya benar, bukan sembarangan. Nah, dia apa-apa itu urusan dia. Dan tidak usah dituntut. Karena puncak daripada sedekah itu adalah innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum syukura wala jazaa. Kami bersedekah, kami bantu, kami sumbang, kami tolong, aku bebaskan penderitaanmu, bukan untuk mendapatkan ucapan terima kasih dan juga tidak ingin mendapatkan balasan. Itu baru puncak, itu baru Isra Mi'raj. Akor. Nah, akornya dilaui. Sudah. Itu arti Isra Mi'raj sebenarnya. Berjalan malam, berjalan gelap. Kita ini banyak tidak tahu, Pak. Aku tidak tahu besok masih hidup apa tidak. Benar? Nah, itu namanya perjalanan kita. Subhanallah. Belum pindah ke ayat lain. Baru siko itu minal masjidil haram dan masjidil aqsa. Bangun dengan sholat. Nah, habis sholat, Pak, aku pusat pikir apa adanya. Segala sesuatu kan ada proses. Jangan jeluk-jeluk lari. Tenang. Wong tua dulu pesan sebelum berangkat kadang-kadang depan rumah. Mau dulu sebelum dia naik perahu, naik apa, dulu depan rumah. Tak. Dia mantapkan keyakinannya. Nah, kemana waktu itu? Kadang-kadang dia ngadap dulu ke utara. Benar tak harap? Nah, sampai mah itu. Tidak rutinitas berjalan menjadi beban. Dan makna perjalanan itu menjadi ya biasa-biasa saja. Kata Allah, kalau kamu biasa-biasa saja, ya biasa-biasa saja. Tapi kalau kamu ingin memperhatikan di balik kebiasaan itu ada yang luar biasa, Pak. Kan doa sudah bilang, kita bisa datang sini sesuatu yang luar biasa, Pak. Kalau Bapak mendapatkan hidayah itu. Tapi kalau ada sobong cuma berjilbab biru
ibu baik datang situ laki-laki seperti itu biasa baik, ya sudah. Tapi kalau menganggap sesuatu yang luar biasa terjadi hari ini, nanti kamu akan merasakannya. Dan itu mohon maaf, di dalam surat As-Sajdah tidak ada orang yang bisa menceritakannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Apapun yang ibu rasakan kebahagiaan, kalau ibu menjalankan itu karena Allah, walaupun kata Dul Sumbang sudah kusampaikan sama bulan, sudah kusampaikan di segala pasir di pantai, sudah kusampaikan, tidak mampu mewakili kebahagiaan itu. Karena kenapa? Rasa itu hanya orang yang merasakannya. Iya. Makanya Nabi Muhammad tidak bisa diterima kecuali orang-orang. Siapa yang pertama kali terima beliau? Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kata-kata apa Siddiq? Siddiq itu benar. Nah, sahabat dulu mohon maaf, amanna qabla al-Quran. Kami itu Quran belum datang, belum turun Al-Quran, kami itu sudah yakin bahwa Nabi Muhammad SAW, dan mereka yakin bahwa bukan disaweran, bukan keturunan, itu hidayah dari Allah. Iman itu tidak bisa dijual beli. Carilah di mana-mana, dan ada mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad pernah menangis, berdoa, ya Allah, pamanku anugerahkan dia hidayah Islam. Turun ayat Al-Qasas 56, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Hai Muhammad, kau tidak bisa memberi hidayah petunjuk, rasa benar, rasa yang tidak dimiliki orang itu. Walaupun kamu nangis sepanjang malam, hidayah milikku. Tapi Muhammad, engkau sudah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan tugasmu. Kau sudah sampaikan dengan benar, dengan sabar. Jangan seperti doa kita ini nanti yang terjadi. Siapa? Mohon maaf, saya tidak ini jadi pelajaran. Tahu Nabi Yunus? Nabi Yunus alaihissalam dikatakan dalam Al-Quran, kalau dia tidak bertasbih, maka selamanya dia akan berada dalam kegelapan. Selamanya dia akan berjalan dalam perjalanan. Dia tidak akan pindah, tidak akan pernah hijrah. Makanya doanya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Itu pengakuan Nabi Yunus. Dan diceritakan Al-Quran kenapa Nabi Yunus diterkam oleh paus, dimasukkan dalam kegelapan. Karena marah, karena kesel. Ini umatku dikedondong ini, umatku dikedondong ini. Siap malam wajah sholat, siap malam wajah benar, siap malam wajah begini, siap. Kesel aku, tinggal tuh. Wazannuni izhaba mughadiban fazanna an lam naqdir alaihi fanada bis-sulaiman. Ingat, Zannun, pemilik ikan paus. Jadi kalau ngajak bini sholat, ngajak bini baik, suami jangan galak marah. Lagi kalau kita ikan paus, masuk desa kedondong kamu juga. Wah, kedondong itu tidak, yang masuk kedondong itu yang tadi, yang mama-mama tadi, tidak jelas, ya enggak? Ngajak Pak harus sabar. Makanya 124.000 yang diutus oleh Allah terbaik 313 diceritakan dan tidak diceritakan. Terbaik dari 313, 25 wajib Anda tahu, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Terbaik dari 25,
5 orang ulul azmi mempunyai keagungan. Apa keagungannya? Sabar. Apa? Sabar. Saya ulangi, apa? Lagi. Awas mau balik ini nama-nama tua. Sabar. Innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabar Allah akan beri balasan unlimited, tanpa batas. Mana ada orang sukses tak sabar? Benar tak Bejo? Ngomong duduk depan ini mau sabar gak lo? Termasuk yang berdiri ini kurang sabar jangan. Karena habis waktu ini. Allah Akbar ya Allah. Anugerahkan kesabaran kepada kami semuanya. Sampai yang lagi. Ayo doa kita. Insyaallah pertemuan berikutnya kita kupas. Sudah ada perdana tadi. Itu Pak, doa di situ. Tadi kata Pak PJ, disampingi Pak Camat, kita disampingi. Ilahi anta maksudi waridho kabatlubi. Wahai Tuhanku, harapanku, tujuanku cuma satu, adalah ingin mendapatkan ridhomu. Kalau engkau ya Allah ridho dengan aku, neraka pun aku terima. Ayo lawan Ustaz. Loh, kalau Allah ridho di neraka Pak, kalau Allah ridho sama anda orang-orang kedaton, bukan kedondong. Kalau Allah ridho, apinya Nabi Ibrahim tidak panas. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Tuh, kalau Allah ridho Pak. Orang lain dia kan anjing gonggong, tapi berlalu. Lah kan dia udah tahu itu di dalam ini. Siapa tahu isi hati itu bahagia atau menderita? Kalau ibu ngomong curhat di Facebook, curhat di sini, ya ketahuan. Jangan. Robiatul Adawiyah bilang begitu. Ya Allah, kalau aku beribadah karena surga, udah surga itu kasihlah ke hamba-hambamu yang kau cintai. Dan kalau aku beribadah karena takut neraka, cemplungkan aku ke neraka. Kira-kira kau nak apa? Aku ingin melihat wajahmu. Aku ingin cintamu. Aku ingin ridhomu. Kalau engkau ridho ya Allah, walaupun suamiku pendek, hidup lagi, terima. Bukan itu yang dilihat Allah. Kita berbicara masalah Isra Mi'raj, perjalanan menembus 7 lapis bumi, 7 lapis langit. Mana bumi? Jiwamu, ragamu. Makanya Indonesia NKRI apa falsafahnya? Lagunya saja, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Udah, masih banyak waktu aja ya, insyaallah, mudah-mudahan. Tapi yang jelas ibu paham sedikit ya, bahwa masjid itu ternyata merugilah ya, orang-orang kalau tidak bisa mengambil hikmah. Masjid di situ adalah hati ini Baitul Haram. Bersihkan iman. Paling tidak 3 hal yang saya minta Pak. Jangan yang iri. 1, tamak. 2, sombong. Kalau Bapak 3 tidak ada, lihat, nanti Bapak akan menjadi besi berani. Tahu besi berani? Apa? Halo? Tahu besi berani? Memangnya besi berani? Istilah apa itu? Istilah bisikan. Kalau kamu sudah jadi besi berani, gak nempel kalau. Kata wong Palembang nyanyi, kalau aku jayo, marah kalau. Aku kalau dulur kalau, ini kalau. Tapi kalau beri salo, nyawu kalau. Kapan ditanya caca lo, ada lagi yang mati laso. Nauzubillah. Perbaiki dirimu. Islam ya. Nanti walaupun kamu tidak mau pindah, akan dipindahkan oleh Allah. Sekira itu masjid. Jadi nanti kalau itu, kalau misalnya masjid kita tahu ini yang perlu diperbaiki, hati aku ini. Kalau hati itu kamu perbaiki, pola pikirmu nanti akan terjadi. Kalau pikiran, you are what you are think. Nah itu baru bahasa pedaton itu. You are what you are think. Kamu adalah
apa yang kamu pikirkan? Pikiran yang bersih berasal dari hati yang bersih. Itulah Isra Mi'raj. Kalau begitu Ustaz, aku balik baca Isra Mi'raj, baca. Tapi belum tentu kamu diri atau tidak. Ustaz, baca nanti malam ini, baca. Minggu depan, baca. Kapan kamu mau? Kata Allah, kamu jual, aku beli. Tuh, kenapa orang Betawi bisa lama-lama itu? Karena begitu ada sendiri. Lo jual, gua beli. Problem apa beliau? Kau jual, aku borong. Maju. Nah, ini. Ligo kata Ustaz Solihin ada. Ya. Nah, Allah itu kayak gitu, Pak. Kalau Bapak nggak mau, kan jelas ada instruksinya. Ana inda zonni abdi bi. Aku ini sesuai dengan prasangka hamba saya. Kalau prasangka hamba saya dengan saya tidak jelas, mak jelas, dia juga mau enggak, bapak itu lagi. Nah, jadilah dia belajar salah-salah omong kena. Ya, yang jelas terakhir, apa yang aku sampaikan ini Bapak tidak mengambil hikmah. Bahwa ternyata aku tidak perlu nak ke Israel, aku tidak perlu nak ke sana. Dibanding pada pendiri negara ini berpesan, mohon maaf kalau ini agak lantang. Kalau kamu ingin beragama Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau kamu ingin jadi beragama Hindu, jangan jadi India. Kalau kamu ingin jadi Nasrani, jangan jadi orang Eropa. Jadilah bangsa ini sendiri. Apa? Ustaz memang ceramah marah-marah. Ada pesan memang di balik itu semua, Pak. Aku legowo ditegur, disabar, insya Allah. Aku tidak mau Kedakon punya sejarah dijadikan sejarah kedondong. Banyak selesai cerita kedondong ini berarti. Biarlah itu berkesan. Mudah-mudahan bisa diambil manfaat dan baiknya. Tidak ada kata lain. Syekh Islam Ibnu Taimiyah berpesan, tidak ada doa sesempurna Al-Fatihah. Kalau orang paham mengerti benar Al-Fatihah, lihat Al-Fatihah 7 ayat. Ingin menembus 7 lapis langit, 7 lapis jiwa yang ada di sini, tembus itu. Kamu akan ketemu dengan Nabi Adam, kamu akan ketemu dengan Nabi Harun, kamu akan ketemu Nabi Musa. Biiznillah waridullah. Ya Allah, aku nak mulai Isra Mi'raj, nak temui Nabi Harun, nak temui Nabi Ibrahim. Ya udah Pak, kau berkehendak. Tapi kehendak Allah yang terjadi. Tapi Allah tidak akan pernah mensia-siakan usaha. Apapun yang kau usahakan, sekecil apapun, sebesar biji zarah, itu tidak pernah lepas dari catatan malaikat. Akan? Cocok? Cocok kacau? Cocok. Sebelum saya Fatihah, jalan-jalan ke kota Jakarta. Ada daun Ustaz, tapi daun biasa. Jalan-jalan ke kota Jakarta. Jangan lupa Istana Presiden. Aku yang banyak kata, mohon maaf 100%. Betul? Ikan kakap, ikan senang. Mudah-mudahan yang banyak cakap tidak masuk angin. Ya. Menanam jagung, jangan lupa menanam padi. Kalau ada yang tersinggung, jangan simpan di dalam hati. Karena hati kita sudah dicucikan tadi, tidak riya, tidak iri, tidak tamak. Insya Allah naik harkat derajat. Amin. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini dari kalangan pemerintahan, untuk wabil khusus Kakanda Kando Haji Bin Fauzi. Amin. Ayo, haji berbuat. Udah aku saja. Mana galak pindah ke kahit. Amin saja. Aku tidak pengen itu juga. Ya, jalanlah dengan netral, insya Allah. Karena sungguh pahit itu, sengsara itu ada di kiri. Dua cuma jalan, Pak. Kiri, kanan. Kiri itu sulit mendaki, tapi kamu akan ketemu dengan namanya puncak. Kanan lemah atau lemah, enak, galak kalau, tapi ingat di balik lemah, disitulah ada racun dan penyakit. Terus di mana? Netral. Ini siratal mustaqim. Ya kuntum khairu ummatin wasatan litakunu syuhada. Agar engkau bisa menyaksikan ayat-ayat Allah, jangan
terlalu ke kiri, jangan terlalu ke kanan, ambillah jalan tengah. Itulah doa kita setiap saat, 17 kali kita ulangi agar kita bisa ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus itu adalah jalan cahaya, cahaya tidak pernah bengkok. Ibu bisa saksikan di masalahnya yang kalau laser ditembakkan itu gak pernah bengkok, lurus. Tapi ada kalanya cahaya dibengkok kalau dia masuk dalam air. Artinya kalau orang sudah mendapatkan cahaya, dia akan bengkok kalau urusannya sudah cair. Betul? Benda cair lupa. Oh ya kabar? Padahal habis cair. Hari insya-Allah. Awal habis cair. Tadi dia menempuh jalan cahaya, lurusnya. Giliran ketemu air. Di sini apa? Di sini Banyu. Ada. Senter lah. Malam-malam kamu senter. No, nyetir. Cahaya itu bengkok. Gara-gara apa? Gara-gara air. Artinya kalau urusan sudah cair, biasa alasan Nauzubillah. Mari kita lepaskan Fatihah. Insya Allah kita tetap lurus di jalan menuju kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara zikir dan bersilaturahim. Bangun sholatmu agar engkau hubunganmu secara horizontal itu terbangun dengan baik, dan horizontal secara manusia. Ala hazihi niyah. Dengan niat ini semua mari kita lepaskan Fatihah. Bibarakati umil Quran bihaqqil Fatihah. Iya, muslim. Ini surat al-Mustaqim.